Halo semua, di sini dengan Moldi dan ini adalah video unboxing dari Xiaomi Mi 4i. Mi 4i, ya Mi 4i, Mi 4i, terserah lah sob. Nah, jadi sekarang nih kan belinya kemarin tuh di mi.com bukan di Lazada, dan ini tuh dari Erafone sekarang gudangnya. Beda sama yang waktu itu kan kita sempat jalan-jalan di gudangnya Lazada ya sob. Sekarang nih dari gudangnya Erafone. Saya pernah kesini juga, nggak kemarin, kalau kemarin saya ke gudangnya Erafone tapi belum sempat ngedit videonya, nanti saya usahain diedit deh. Saya pengen kasih lihat sobat isinya gudangnya Erafone. Nah, langsung aja kita buka. Ini box pengirimannya Erafone sekarang. JNE, dan ini ada tulisannya nama saya, sendernya PT Erafone.com, dan saya belinya pakai COD ya sob, cash on delivery. Jadi ya nggak tahu, pengen cobain aja cash on delivery gitu. 2,8 juta, 2799.000. Langsung aja kita buka. Oke. Nah, ini adalah box pengirimannya. Oh, masih ada satu lagi. Jadi Mi 4i ini tuh smartphone yang kalau Hugo Bara sendiri bilang sih, dia bilang flagship karena memiliki apa ya, karakter dari handphone flagship tuh biasanya handphone yang kayak Samsung Galaxy S6 itu tuh flagship shop, jadi yang terbaik untuk kelasnya lah, terbaik lah gitu. Cuman kok ini kan Mi 4i kan agak harganya agak di bawah ya, beda ya. Dan sobat dapat bubble Air Plus. Saya pengen melakukan hal itu sob. Oke, ini dia ada invoice-nya. Harganya 2799 ya sob. Beli sendiri, masa beli berdua. Oke. Ada apa lagi? Ada apa? Perdana simpati. Dikasih perdana simpati, kemudian ada, oh ini awalnya dua tapi yang satu pecah dulu sendiri di perjalanan mungkin. Lanjut lagi, dan ini adalah boxnya. Jadi unboxingnya dua kali. Kita sampingkan. Ini adalah box dari Xiaomi Mi 4i. Ini kelihatan nggak sih sob? Mi 4i 16GB, LTE, Snapdragon 615, 64 bit. Katanya sih Snapdragon yang second generation. Ada bedanya sama Snapdragon yang biasa. Saya sempat posting di Twitter sih, ya, bedanya Snapdragon yang pertama sama yang kedua. Benchmarknya cukup jauh. Yang pertama 29.000, yang kedua ini saya pakai sekitar 39.000. Ini dia, RAM-nya 2GB, layarnya 5 inch, resolusi Full HD, kamera 13 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel. Nih lihat, ada yang unik sih. Baterai lithium polimer 3030 mAh. Padahal dia kan di spesifikasinya 3120 mAh. Nah, di sini ada tulisan yang lebih kecil lagi. Tuh lihat. Ada penjelasannya di sini nih. 3030 mAh kapasitas terpasang, dan ada 3030 sampai 3120 minimum sama type. Jadi maksudnya 3030 mAh itu adalah kapasitas minimum voltase yang mungkin terpasang. Sebenarnya sih biasanya smartphone itu nggak menuliskan kapasitas minimumnya, karena kan maksudnya parah-parah kondisi terburuknya yang kepasang cuma segitu gitu. Biasanya mereka nggak nyantumin, mereka nyantumin pas yang di sertifikasinya aja, yaitu biasanya di kapasitas maksimumnya itu 3120 mAh. Ini agak unik sih Xiaomi nyantumin kan, jadi ada banyak pertanyaan di Twitter. Kenapa sih kok kapasitasnya segini? Katanya sih seperti itu sob. Katanya. Lanjut aja, kita lihat lagi isinya. Kita buka ya. Udah, boxnya cuma gini aja. Katanya ini boxnya kuat banget. Ntar kita coba berdiriin deh. Ya kali mol. Oke. Kok ini kayaknya saya kena motong bagian boxnya deh. Oke, kita buka. Dah. Ini dia
Mari kita keluar. Ini depannya TAM ya, Sob Era Jaya. Jadi gudangnya Xiaomi juga itu ternyata itu gudangnya Era Jaya Group, tapi dia dibikinin khusus satu gedung lagi buat Xiaomi. Kayaknya mulai serius deh mereka. Ini dia si cantik kita hari ini, yaitu Xiaomi Mi 4i. Ini saya beberes dulu, saya berantakan banget sih unboxingnya. Yuk, si cantik nggak pakai plastik gitu ya sob. Cuman gini aja. Kemudian kita buka isi dalamnya. Ada apa aja? Pertama, sobat dapetin charger. Chargernya berapa mAh sih ini? 2000 mAh. Iya bener 2000 mAh atau 2 ampere chargernya. Jadi harusnya mah ngecasnya cepet. Kemudian ada ini dia. Kabel data. Biasanya kabel charger, kabel data. Ada apa lagi? Ada ini apa nih? Ini pin buat buka itu sob. Buka bagian samping di SIM card tray-nya. Sama ya, ada buku petunjuk, panduan penggunaan dan yang lain-lain. Saya biasanya nggak baca ini. Kalau mentok baru baca. Nah, itulah. Kalau nggak mentok, jalanin terus. Duh, kok nggak bisa masuk ya? Maklum sob, barang baru. Maunya rapih ceritanya. Azik. Ini kotak kosong apaan sih? Kayaknya harusnya isinya itu doang deh. Iseng amat pakai beginian. Mungkin biar kotak, biar rapi gitu kali ya sob ya. Nggak ada apa-apa lagi di sini, cuman pure kardus-kardus doang. Dah, itu aja yang tertera yang ada di dalam boxnya Xiaomi Mi 4i. Kita langsung buka bagian depannya. Sudah fokus. Oke. Mana bukanya dari sini? Dari sini sob. Iya. Aduh, indah sekali suara terdengar. Saya yang paling suka emang unboxing karena berasa gitu excitednya punya HP baru. Ini dia, sobat bisa lihat bahwa desainnya ini cukup mungil dengan dimensi layar 5 inch dan sobat bisa lihat dia deep black di bagian depannya. Emang ciri khas smartphone mahal tuh biasanya nggak kelihatan bagian layarnya ini sedikit kelihatan sih. Tapi kalau misalnya dimatiin tuh deep black banget, jadi full hitam. Di sini sobat ngelihat ada earpiece, sensor, kamera depan 5 megapiksel, kemudian nggak ada apa-apa lagi. Ada 3 tombol kapasitif sebenarnya, ini nanti belum nyala. Jadi tombol kapasitifnya ada backlightnya. Nah itu dia, sulap, taram. Nah di atasnya juga ada MIUI. Kita pakai bahasa apa ya? Bahasa Indonesia deh sob. Kenapa tuh pilih Indonesia? Ini settingnya saya skip aja ya. Dia pakai Snapdragon octa-core 615 dengan RAM 2 GB, terus dengan kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel. Ada dual tone flash untuk menghasilkan gambar yang natural. Katanya saya sendiri sih nggak pernah pakai flash-flashan gitu sob, karena menurut saya agak kurang natural. Dan ini ada speaker grill. Layarnya Full HD. Saya lebih suka Google Keyboard sih, nggak suka SwiftKey. Lewat aja. Setuju. Oke. Dan ada lagi. Layar Full HD dan dia punya fitur unik namanya Sunlight Display. Jadi Sunlight Display itu akan membantu sobat ketika di tengah kondisi yang banyak cahaya, kayak misal siang hari, panas terik dan sebagainya. Kita lewatin dulu aja. Oke, selamat menggunakan. Sip. Apalagi ya? Yang jelas ini, yang paling membuat saya takjub, takjub itu desainnya enak pertama, dan untuk penggunaan satu tangan enak bisa digunain dengan gampang.
Plus kapasitas baterainya itu bisa muat 3120 mAh. Sobat kalau misalnya cari smartphone 5 inch dengan desain setipis ini dengan kapasitas baterai segitu mungkin agak sulit ya. Atau nggak ada, saya nggak nyari sih. Cuman kalau ngeliat memang beberapa spesifikasi smartphone, contohnya misalnya Lenovo A7000 5,5 inch 2900 mAh. Kemudian ada apa lagi ya? Ada sih juga sih Alcatel tuh 5,5 inch tapi 3500 mAh lebih gede. Tapi desainnya juga emang segede doblak juga, bezelnya nggak setipis ini dan ketebalan juga nggak kayak gini. Bagian belakangnya matte, bagian belakang yang paling saya suka karena nggak begitu licin daripada glossy ya, tapi sebenarnya masih licin juga sih. Nggak begitu licin dan tidak nimbulin sidik jari, jadi nggak ada kesan kotor atau semaji dan sebagainya. Nah, kayaknya saya harus bawa ini deh buat demo deh. Bagian belakangnya itu dia pakai coating gitu, jadinya dia nggak akan kotor. Katanya, ini saya coba ya, permanent marker. Saya sebenarnya belum pernah coba sih, cuman ngelihat di demonya katanya sih bisa. Hopefully it works. Kita kasih tanda tangan. Tanda tangan Moldi. Langsung hilang tuh. Ya kayaknya emang bener sob, ada coating somethingnya. Ini dia. Sobat bisa lihat. Tanda tangan saya sangat artistik. Kita pakai tangan ya. Mama, nggak hilang. Oh iya ya sob ya, hilang ya sob. Padahal ini adalah spidol permanen. Agak kotor sih. Tapi nanti kita harusnya pakai yang basah kali ya, bukan pakai yang kering kayak gini. Nggak apa-apa deh, keren juga untuk jas. Ini bagian belakangnya masih ada ininya ya. Tapi saya agak ngeganggu nih bagian belakangnya kotor-kotor begini. Terus kita bawa tisu basah. Gunakan Wettis. Iklan. Wettis itu dari Mitu. Ambil Mitu lagi. Ambil Mitu lagi. Lu apaan sih Mola? Kita coba hapusin. Enggak. Ya, kita gosok-gosok. Tampaknya belum hilang. Pakai apa ya? Hilanginnya ya? Katanya sih pakai penghapus. Bener ternyata pakai penghapus sob. Bersihnya bener-bener bersih ya. Pakai penghapus saja. Emang sih di demonya pakai penghapus. Bersih belum? Ini lagi. Bersih ya. Oke, ternyata pakai penghapus ya sob. Ngebersihinnya. Lanjut, di sini ada itu kamera. Pembungkus kameranya. Saya sebenarnya udah pernah nyobain ini sob. Karena emang dipinjemin duluan. Dan video previewnya sebentar lagi akan keluar. Saya harus tinggal ngedit doang sih. Apa nggak usah aja langsung review. Tapi takut nggak sempet kalau review keburu ada flash sale lagi. Oke, ini sobat bisa lihat bahwa dia punya viewing angle yang enak karena terlihat bahwa dia tuh sangat nempel di permukaan ya. Biasa ciri khas layar bagus. Kalau dilihat sih memang dia pakai spesifikasi yang cukup baik untuk harga segini 2,7 juta. Ada pesaingnya yaitu ZTE Blade S6. Tapi harganya lebih mahal sedikit, 3.299.000. Tapi tapi layarnya masih 720p. Nah, kelemahannya ini sebenarnya sobat juga udah pada ngobrol di sosmed kalau dia nggak pakai slot micro SD. Yap, ini punya memori internal 16 GB tanpa slot micro SD. Mungkin bisa dibilang ya kurangnya di situ kali ya. Tapi dengan harga 2,7 juta sih sebenarnya saya maklum lah. Karena ini serinya adalah seri Mi, bukan Redmi. Kalau seri Redmi baru pakai micro SD card. Oke, mungkin itu aja. Oh, kita belum selfie. Oke.
Ini dia HDR. HDR-nya juga ada mode normal dan HDR langsung. Maksudnya langsung di sini adalah dia live HDR kayak yang ada pada nih, sobat bisa lihat nih, misalnya HDR normal. Ini bagian yang gelap ya. Biasanya HDR itu fungsinya adalah dynamic range, jadi yang bagian yang gelap itu tampak lebih terang, dan ini langsung kayak memberikan preview hasil HDR secara langsung. Kemudian ada kamera depannya yang 5 megapiksel. Wuhu. Seperti biasa, saya itu adalah pria dengan umur 23 tahun. Bagus. Segitu aja video unboxingnya. Diberikan seperti biasa, berikan tanda like kalau sobat suka, dan subscribe biar nggak ketinggalan video review ini. Dan saya mohon masukan dong, ini enaknya kita adu sama apa ya? Jadi sobat kasih komen di bawah apa ya, enaknya Mi 4i ini kita adu sama smartphone apa gitu. Oke, sekian aja dari Moldi, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat ganti HP, selamat berflash flash sale Ria. Oh ya, ini belum ngasih tahu, udah ngasih tahu sih kayaknya tadi. Ini flash sale-nya sekarang kemarin sih di mi.com, dan desas-desusnya nanti minggu depan akan ada flash sale-nya di Lazada juga. Jadi atau sobat pengen beli smartphone ini secara offline juga bisa di Erafone sama Oke. Oke itu apa sih? Oke Shop ya? Oke Shop sama Global Teleshop kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah sih, agak lupa juga. Sekian dari Moldi. Moldi out. Katanya sih kuat. Ini kelihatan gua semuanya nggak sih? Enggak deh, kayaknya kaki doang dah. Jadi sob, katanya dia bisa nahan berat sampai 100 kg. Tapi dia belum bisa, tapi dia mungkin bisa nggak menahan berat beban saya dengan gravitasi di Bekasi. Kita coba. Kalau dirasain sih udah kayak nggak kuat gitu. Aduh. Kuat loh bro. Makan gini. Nah. Tapi kakinya nggak muat. Yeay! Bisa!